Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Prasongko Widodo, calon guru penggerak dari Kabupaten Jember, angkatan 11 tahun 2024. Kali ini dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.3. Seperti apa tugas yang saya kerjakan? Terus ikuti video berikut ini. Terima kasih kepada Bapak Supriyono SPD selaku fasilitator dan Bapak Birul Alim SPD selaku pengajar praktek sehingga demonstrasi konseptual ini bisa terselesaikan. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana, program, atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Pertanyaan pemantik 1. Bagaimana kerangka Bagja dapat membantu perencanaan program atau kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler atau co-kurikuler? 2. Apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun perencanaan program atau kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler atau co-kurikuler? 3. Siapa saja yang perlu dilibatkan dalam menyusun perencanaan program atau kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler atau co-kurikuler? 4. Bagaimana kita dapat menggalang dukungan, mengarahkan proses dialog, dan mendorong kolaborasi bersama murid, guru, kepala sekolah, atau anggota dalam komunitas sekolah. Untuk pertanyaan pemantik yang pertama, yaitu bagaimana kerangka Bagja dapat membantu perencanaan program. Kerangka Bagja membantu perencanaan program dengan menyediakan panduan sistematis yang memastikan setiap langkah dalam perencanaan yang didasarkan pada refleksi mendalam dari pengalaman sebelumnya dan kolaborasi untuk merancang program yang realistis dan inspiratif. Pertanyaan yang kedua, apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun perencanaan program? Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun program antara lain kebutuhan dan minat murid, sumber daya yang tersedia, relevansi program dengan kurikulum, keterlibatan komunitas sekolah, dan metode evaluasi keberhasilan program. Pertanyaan yang ketiga, siapa saja yang perlu dilibatkan dalam menyusun perencanaan program? Yang perlu dilibatkan antara lain kepala sekolah, guru, siswa, wali murid, guru ngaji, dan tokoh masyarakat. Semua komponen tersebut merupakan satu komunitas yang mensukseskan program ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertanyaan yang terakhir atau yang keempat, bagaimana kita dapat menggalang dukungan, mengarahkan proses dialog, dan mendorong kolaborasi bersama murid, guru, kepala sekolah, atau anggota lain dalam komunitas sekolah? Dukungan dapat digalang dengan membuka ruang dialog yang inklusif, transparan, dan menghargai setiap pendapat. Proses ini dapat difasilitasi melalui pertemuan rutin ataupun kondisional. Yang terpenting adalah tetap dalam persepsi yang sama. Program Bank Haji Mantap. A. Gambaran umum. Merupakan program yang dapat dilakukan untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dalam lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Salah satunya melalui program Bank Haji Mantap. Bank Haji Mantap merupakan akronim dari Bangga Hafal 1 Juz, Makin Beriman, dan Bertanggung Jawab. Program Bank Haji Mantap merupakan sebuah program hafalan Al-Quran yang bertujuan untuk membentuk murid yang beriman, disiplin, dan bertanggung jawab melalui hafalan 1 juz Al-Quran, khususnya juz 30.
Hal ini akan terwujud ketika murid terlibat secara aktif dalam proses hafalan. Mereka diharapkan memiliki tanggung jawab atas kemajuan hafalannya, belajar mengatur waktu, dan membangun disiplin pribadi. Partisipasi aktif ini menumbuhkan kemandirian dan kemampuan kepemimpinan dalam belajar serta bertanggung jawab atas capaian pribadi. B. Latar belakang. 1. Kebutuhan untuk memperkuat pendidikan karakter dan spiritual siswa di lingkungan masyarakat yang mempunyai nilai sosiokultural yang sangat religius. 2. Pendidikan agama yang mendalam menjadi tuntutan dari masyarakat sebagai bagian penting dari kesuksesan anak di masa depan. 3. Selaras dengan harapan orang tua dan masyarakat yang ingin anak-anaknya memiliki kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran sebelum memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi di pesantren. Yang keempat, merupakan dukungan sekolah dalam rangka menyiapkan siswa yang religius, berkarakter kuat, dan siap menghadapi pendidikan di pondok pesantren maupun dalam kehidupan di tengah masyarakat. Yang kelima, program ini memiliki potensi besar dalam membentuk karakter murid yang beriman, disiplin, dan bertanggung jawab. 6. Membentuk generasi yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga berlandaskan nilai spiritual yang kuat serta berperan aktif dalam kebaikan bagi lingkungan, sekolah, dan masyarakat. C. Tujuan. 1. Membantu siswa menghafal juz 30 dalam Al-Quran. Yang kedua, meningkatkan keimanan siswa melalui hafalan. 3. Menumbuhkan karakter bertanggung jawab pada siswa. Yang keempat, menyiapkan kemampuan dasar sebelum memasuki pondok pesantren. Yang kelima, melatih kebiasaan menghafal Al-Quran sejak dini. D. Keterkaitan dengan suara, pilihan, dan kepemilikan. 1. Suara. Mengadakan sesi diskusi rutin di mana murid dapat berbagi pengalaman, tantangan, dan pendapat mereka terkait proses hafalan. Juga diberi kesempatan untuk menyampaikan saran perbaikan dan masukan mengenai metode yang digunakan. Yang kedua, pilihan murid. Murid diberi pilihan mengenai metode hafalan yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Misalnya menggunakan audio, membaca berulang, atau pendampingan. Selain itu, mereka juga dapat memilih waktu yang paling nyaman untuk setoran, baik sebelum atau setelah jam pelajaran, yang fleksibel sesuai kebutuhan. Yang ketiga, kepemilikan. Setiap murid diberikan rubrik hafalan untuk mencatat kemajuan hafalan mereka. Dalam rubrik ini terdapat kolom untuk menulis target pribadi dan mencatat pencapaian, sehingga murid merasa memiliki kendali atas perkembangan mereka. E. Keterkaitan dengan profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Siswa yang dapat menghafal Al-Quran juga diharapkan dapat menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman hidup yang mengarah pada perilaku yang lebih baik dan positif. 2. Bernalar kritis. Meskipun terlihat sebagai kegiatan rutin, tetapi dapat mendorong siswa untuk bernalar kritis, terutama dalam memahami makna dan pesan dari ayat-ayat yang dihafalkan. 3. Mandiri. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemandirian siswa dalam mengelola waktu mereka untuk menghafal. Yang keempat, gotong royong. Meskipun program ini berfokus pada penghafalan individu, program ini dapat menciptakan suasana yang mendukung kerjasama antara siswa, guru di sekolah, guru ngaji, dan orang tua. Yang kelima, bertanggung jawab. Dengan adanya proses penghafalan Al-Quran ini, secara otomatis siswa akan semakin merasa bertanggung jawab atas pencapaian pribadi mereka.
F. Dampak positif. 1. Program Bank Haji Mantap diharapkan membuat sekolah lebih diminati oleh masyarakat sekitar. 2. Program ini menarik minat banyak siswa untuk menghafal surat-surat pendek. Yang ketiga, guru ngaji yang juga mengajar hafalan akan memiliki lebih banyak murid. 4. Program ini dapat mendorong guru ngaji lain untuk mengajarkan hafalan juga. Yang kelima, orang tua berperan aktif dalam mendukung dan memotivasi anak-anak mereka untuk terus belajar. Yang keenam, dengan semakin banyaknya peserta didik yang mengikuti program ini, maka diharapkan akan menciptakan masyarakat yang religius, damai dan bahagia, serta menghasilkan lebih banyak generasi hafiz di sekitar sekolah yang akan berkontribusi positif terhadap kehidupan bermasyarakat. 7. Program ini memberikan kepercayaan diri yang kuat untuk menempuh jenjang pendidikan berikutnya. Yang G. Analisis atap. 1. Aset. A. Kepala sekolah yang mendukung sepenuhnya program ini. B. Semua guru dan tenaga kependidikan yang sangat mendukung program Bank Haji Mantap. D. Wali murid. Semua mendukung program ini dan tertarik dengan program Bank Haji Mantap. E. Kemampuan guru ngaji di sekitar lingkungan sekolah. F. Dukungan komite, tokoh-tokoh masyarakat, serta lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah tantangan. A. Adanya kontra dari guru ngaji yang merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan program ini. B. Ada kemungkinan murid terlalu fokus pada hafalan sehingga justru mengganggu perkembangan kompetensi akademiknya. C. Kemungkinan menurunnya konsistensi dari seluruh personal dalam menjalankan program ini. Masih dalam analisis atap. Yang ketiga adalah aksi. A. Membangun komunikasi yang baik dengan guru ngaji di sekitar lingkungan sekolah. B. Komunikasi dengan orang tua. C. Komunikasi dengan guru, terutama yang terlibat dalam program ini. D. Menyamakan persepsi, tugas atau peran dengan 3 pilar utama program ini, yaitu guru ngaji, guru di sekolah, dan wali murid. 4. Pembelajaran. A. Murid semakin berkarakter, profil pelajar Pancasila. B. Murid semakin percaya diri untuk memasuki jenjang pendidikan berikutnya. C. Murid semakin tertarik dengan hafalan Al-Quran. D. Semakin banyak generasi muda di lingkungan sekolah yang cinta Al-Quran. E. Situasi masyarakat yang semakin damai dan kondusif. Berikutnya adalah H. Prakarsa perubahan. Prakarsa perubahannya adalah meningkatkan keimanan dan karakter tanggung jawab siswa melalui program hafalan Al-Quran Juz 30. Berikutnya adalah yang I. Tahapan Bagja. 1. Buat pertanyaan. A. Bagaimana caranya meningkatkan keimanan dan karakter tanggung jawab siswa? B. Program apa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lingkungan sekolah? 2. Ambil pelajaran. A. Siapa yang sudah pernah mengadakan program hafalan Al-Quran? B. Bagaimana teknis yang pernah dilakukan dalam melaksanakan program ini? Tahapan Bagja berikutnya adalah yang ketiga, gali mimpi. A. Lulusan SDN Sukowiryo 1 minimal hafal Juz 30. B. Lulusan SDN Sukowiryo 1 berkarakter profil pelajar Pancasila. C. Lulusan SDN Sukowiryo 1 lebih percaya diri menghadapi jenjang pendidikan selanjutnya. 4. Jabarkan rencana. A. Sosialisasi kepada seluruh warga sekolah. B. Membangun komunikasi dengan guru ngaji dan tokoh masyarakat. C. Membentuk komunitas praktisi yang solid. D. Menyusun
jadwal kegiatan. 5. Atur eksekusi. A. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal. B. Mengawasi dan memantau kegiatan. Demikian tadi tugas yang saya kerjakan, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.3. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video dari tugas saya itu. Dan jumpa lagi dengan tugas-tugas selanjutnya masih dalam rangka diklat calon guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.